Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi dengan saya Roni Tirahena dalam segmen Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kesempatan kali ini saya mau menyapa saudara-saudara yang begitu setia setiap hari melihat tayangan ini dan begitu setia memberikan komentar, like, bahkan sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Terima kasih buat semuanya. Dan hari ini saya mau menyapa saudara yang ada di kota Ambon, yang ada di Pulau Ambon, yang ada di Waipia, dari jalur 1 sampai di Jerili, bahkan di Yafilau, Watludang, bahkan semua wilayah yang ada di daerah Waipia, Masuhi dan sekitarnya. Sahabat-sahabatku yang berada di Pulau Jawa, yang ada di Surabaya, yang berada di Kalimantan, yang berada di Sulawesi, bahkan di ujung Sumatera, yang ada di Nias, sahabat-sahabatku yang berada di Kupang, bahkan di Timur Leste, yang ada di negeri Belanda, di Jakarta, bahkan yang berada di Pulau Bali, Pulau Dewata. Saya mau sampaikan shalom buat semuanya, semua yang sudah senantiasa dan setia melihat tayangan dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan membimbing, menuntun kehidupan saudara-saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi untuk meneguhkan iman dan percaya kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, diambil dari tentunya dari firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya dulu buat saudara-saudara yang sedang melihat tayangan ini. Apakah saudara pernah selama berkendaraan terus mengalami jalan buntu, masuk gang kecil, kemudian tidak bisa lagi terus dan harus putar balik? Atau karena gangnya terlalu kecil, lalu kemudian saudara terpaksa harus mundur. Saudara, saya pernah mengalami, dan bukan sekali, beberapa kali. Ya masih mending kalau pakai sepeda motor, saya langsung mutar cepat. Tapi kalau dengan kendaraan dengan mobil, maksudnya kalau dengan mobil, maka itu sangat sulit. Beberapa kali saya harus mundur di gang yang sempit, saudara yang terkasih. Tidak bisa mutar balik, saudara. Nah, ini adalah sebuah kehidupan, perjalanan kehidupan kita, saudara yang diberkati. Nah, saya mau tanya lagi, apakah saudara pernah mengambil sebuah keputusan yang salah dalam kehidupan saudara? Pernah mengalami kegagalan akibat mengambil sebuah keputusan yang salah? Pernah mengalami masalah akibat mengambil keputusan yang keliru? Keputusan terburu-buru, keputusan yang tidak terlalu matang. Saudara yang diberkati, mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama dan jawaban sama, bahwa kita semua pernah mengalami hal ini. Saudara pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Akibat dari mengambil keputusan yang salah, kita menanggung konsekuensi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kembali lagi firman Tuhan datang dan mengajarkan, menguatkan saya dan saudara bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Walaupun kita manusia penuh dengan keterbatasan, tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita mampu menjalani, oleh karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, saya menemukan dalam kitab Amsal itu luar biasa. Di dalam 2 ayat itu menyatakan bunyi yang sama, isi yang sama dari 2 ayat ini. Saudara yang terkasih, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan kemudian Amsal 16 ayat yang ke-25 itu bunyinya sama, saudara. Tidak ada satu kata pun yang berbeda. Di situ dikatakan begini: ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 kali ditulis di dalam kitab Amsal isi yang sama, bahwa ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara yang diberkati,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah ciptaan manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan. Tentunya setiap pengambilan keputusan kita itu pasti ada salah, ada kelirunya, dan kita akan berhadapan dengan risiko, dengan konsekuensinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi kita tetap harus jalani. Nah, kalau saudara sudah mengambil keputusan yang salah, ada di antara saudara yang begitu cepat-cepat mengambil sebuah tindakan perubahan, tetapi ada yang nabrak. Terus aja jalani, tidak peduli apa yang terjadi, mengalami masalah tetap terus dia terusin apa yang telah diputuskannya. Saudara yang diberkati, itulah setiap kita manusia berbeda-beda prinsip dan pemikiran kita. Nah, saudara yang diberkati, tetapi Tuhan itu tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah. Itulah sebabnya jalan Tuhan itu menuju kepada kehidupan, tetapi jalan manusia itu menuju kepada kematian, mengantarkan kita sedikit demi sedikit kepada kegagalan, bahkan kepada kematian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah mengalami jalan seperti itu, seperti ilustrasi di awal tadi saya katakan, saudara jangan diterusin. Kalau memang sudah tidak bisa, saudara harus balik, berusaha. Paling tidak, kalau itu jalan diganggu, saudara mundur. Kalau memang sudah tidak bisa putar balik, tetapi tujuannya kembali kepada posisi yang awal, di mana tempat saudara bisa melakukan aktivitas start lagi dari awal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan dipaksakan untuk maju terus. Nah, mungkin keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah tidak sinkron dengan keputusan Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu sekali untuk kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan kita gagal lagi, salah lagi, akibat karena salah mengambil keputusan, salah mengambil sikap, salah mengambil langkah, salah mengambil jalan. Kita berpikir secara manusia, kita sudah membuat sebuah hitung-hitungan yang matang sekali di atas kertas, oke, saudara yang diberkati. Tetapi pada akhirnya kita mengalami kegagalan dan kita stres sendiri, kita menyesal sendiri. Lalu siapa yang harus disalahkan? Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Bahkan imbasnya, impactnya kepada orang di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan mungkin rekan kerja kita, bawahan kita atau atasan kita. Kita saling menyalahkan, saling menuduh satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saudara saat ini sedang diperhadapkan dengan sebuah keputusan, mari saudara minta bimbingan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan campur tangan sehingga keputusan yang akan saudara ambil itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga perjalanan saudara itu berhasil dan beruntung. Saudara tidak mengalami jalan buntu. Saudara tidak mengalami, di sini dikatakan bahwa jalan yang ujungnya menuju maut. Pikiran kita bahwa itu memang baik, sudah benar, sudah tepat berdasarkan kajian-kajian yang kita buat. Tetapi belum tentu, saudara yang terkasih, karena di atas kertas itu berbeda dengan di lapangan, saudara yang terkasih. Apalagi di dalam pikiran manusia itu sangat berbeda dengan apa yang ada pada pikiran Tuhan. Minta pimpinan, minta bimbingan dari Tuhan. Kalau saudara sedang mengerjakan sebuah tugas yang besar, minta pertolongan Tuhan. Kalau saudara sedang mengerjakan sebuah proyek, saudara mengerjakan sebuah tanggung jawab, saudara sedang menyelesaikan sebuah studi, hampir menyelesaikan studi, saudara minta pimpinan Tuhan. Yang menyelesaikan skripsi, tesis, bahkan disertasi, saudara minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saudara, agar tidak salah dalam mengambil langkah dan keputusan. Tidak ada salahnya, kita tidak butuh biaya, saudara, untuk minta pimpinan Tuhan. Tinggal datang dan berdoa, Tuhan tolong saya mau melakukan ini tanpa biaya, free, saudara yang terkasih. Saudara bisa punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan akses, jalan terbuka untuk kita datang dan berseru kepada Tuhan. Persoalannya kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Itulah sebabnya kita banyak mengalami jalan buntu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir segmen ini saya mendorong saudara-saudara untuk tetap kuat, tetap maju di dalam Tuhan. Jangan pernah saudara tidak melibatkan Tuhan dalam setiap
keputusan saudara, dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di belahan dunia lain yang senantiasa melihat tayangan ini. Tuhan memberkati mereka. Jika mereka berhadapan dengan sebuah persoalan, mohon campur tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat sehingga setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang ragu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap memberkati dan menyertai saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.